Bahkan dia sering ngomong begini, ini istrinya yang ngomong, ini klarifikasi ini Kak. Ya, saya tahu Rismon ini umurnya sudah nggak panjang kan. Jadi mau saya wakafkan lah kira-kira, bukan itu sih kata-katanya. Saya mau mengorbankan diri saya untuk bangsa Indonesia. Itu apa omongan kosong aja itu, omong kosong aja itu ke kita. Karena ini bukan saya sendiri yang dengar. Puluhan bahkan ratusan orang yang mendengar, termasuk Bang Luk ini sahabatnya. Kita semua dengar itu. Bahkan ada beberapa orang lagi lah yang dia bilang termasuk saya, kau juga umur kau nggak panjang lagi katanya. Lah, ya itu terserah saya lah, urusan saya lah itu ya nggak. Tapi kalau umur Rismon nggak panjang lagi, mau mengorbankan diri untuk membongkar Gibran atau membongkar kebohongan ijazah ini, wah saya jempol sekali waktu itu. Luar biasa ini. Sekarang? Ya, kalau hanya kalah dengan salah satu dari dua itu, karena gini Bang, saya luruskan lagi. Saya adalah salah satu yang tidak percaya sama sekali dengan narasi takut karena ijazah Jepangnya dibongkar. Michael Sinaga, mantan manajer Rismon, membongkar pernyataan sang istri sebelum ke Solo. Usia Bang Rismon sudah tak lama. Biarlah dia dikorbankan untuk bangsa Indonesia. Dramatis, heroik, seperti pahlawan yang siap mati demi kebenaran. Tapi fakta berkata lain. Rismon tak jadi martir. Ia justru ke Solo, bersimpuh di hadapan Jokowi, memeluk Gibran, dan mengakui ijazah yang dulu diyakininya palsu, kini asli. Dikorbankan untuk bangsa? Ternyata yang dikorbankan adalah logika dan harga diri. Bangsa cuma jadi penonton. Michael Sinaga pun menyindir. Katanya mau dikorbankan, malah pulang bawa parsel dari Wapres. Ironi berlapis. Istri bilang usia tak lama. Faktanya sehat bugar di foto bersama Jokowi. Dibilang dikorbankan untuk bangsa, yang diselamatkan justru dirinya sendiri. Narasi heroik berakhir sebagai tontonan publik yang tersenyum miring. Pelajaran, jangan terlalu cepat bikin narasi pengorbanan. Nanti pas balik badan, yang dikorbankan malah muka sendiri. Secara Isi. berdasarkan fakta, Jadi orangnya boleh berbalik, tapi karyanya tetap benar. Kalau misalnya ada orang yang bertanya, loh kan katanya penyusup, bagaimana mungkin karyanya benar? Loh justru kan itu strategi intelijen kan jadinya. Supaya orang-orang tertarik, supaya mengakui bahwa oh ya Rismon itu betul-betul satu kelompok dengan kita, datanya benar. Ya, seperti itu. Makanya kalau misalnya ada yang bertanya, kok penyusup tapi datanya benar? Kan justru untuk menarik perhatian untuk supaya kita percaya gitu. Ini saya perdalam lagi Bang ya. Kontroversi pendidikan Gibran, ini data dari orang. Sistem pendidikan Singapura, 2 tahun Orchid Park Secondary School. Ini menurut ada yang di Setnek, ada yang di mana, itu kan ada data-datanya Gibran di mana-mana. UTS Insearch, nah ini Gibran tak pernah lulus. Nah ini semua keterangan-keterangan dia kumpulkan, entah dari tempat-tempat yang resmi seperti Setnek, atau Pak Roy Suryo, atau konsultasi dengan kami. Jadi data di buku ini nggak ada yang salah, ya kan? Bagaimana seperti dia bilang, ini data dikumpulkan dari tempat yang benar, wawancaranya dilakukan dengan benar, analisanya dilakukan dengan benar. Jadi pada beli. walaupun Rismon sudah berbalik arah 180%, tidak Iya. mempengaruhi. Oh iya, kami yang bukan masih lah ya, tetap lah kalau masih seakan-akan bakal ini kan, kita tetap berpegang bahwa ini benar. Soal penulisnya udah nggak beres, yaitu penulisnya nggak beres. Bukunya tetap beres. Untuk sampai pada kesimpulan dia menyatakan Ya. ijazahnya asli, itu kan dia dalam hitungan bulan kan, di akhirnya. Oh, gini Bang, ini kita harus luruskan juga. Kalau seandainya Rismon mengatakan dia pernah meneliti, katakan tiba-tiba ada translasi, rotasi, dan lain-lain itu, saya mau tanya, menelitinya kapan? Saya sering bilang di mana-mana, kami, bukan saya berdua aja, artinya bersepuluh kami ini, Tim manajemen. tim manajemen ini, tidak pernah ada satupun yang meninggalkan sisinya Rismon.
Mungkin kalau nggak saya pasti ada dia. Kalau nggak ada dia ada Hana, ada siapa. Karena kami itu selalu intens. Bukan dibilang saya tiap hari berbarengan sama Rismond, nggak juga. Kapan saya kerjanya kan gitu. Tapi kami selalu ada. Salah satu dari kami pasti ada di sebelahnya Rismond. Dan kami tidak pernah satu kali pun melihat ada penelitian yang dia lakukan. Atau mungkin meneliti dalam senyap. Meneliti dalam tidur mungkin ya. Lagi tidur dia meneliti gitu. Tapi yang jelas translasi dan rotasi itu nggak ada. Saya juga sudah verifikasi ke Pak Roy, apa itu artinya. Translasi itu cuman misalkan bentuknya seperti ini, dibetulin, jadi lurus. Rotasi itu ya kalau begini jadi begini. Luk Susilo tegas mengatakan, buku Gibran Endgame datanya benar, yang berbalik orangnya, bukan datanya. Ia curiga ini bagian dari strategi intelijen untuk membuat publik percaya bahwa tuduhan selama ini salah. Michael Sinaga menguatkan, data buku berasal dari banyak sumber terpercaya, bukan 1-2 orang. Kesimpulannya, bukunya benar, Rismondnya yang salah. Michael juga membongkar kebohongan Rismond yang mengklaim meneliti berbulan-bulan sebelum berbalik arah. Faktanya, Rismond sibuk jualan buku setiap hari, dari pagi sampai malam selalu ditemani tim manajer. Kapan dia sempat meneliti? Ironinya, buku tetap benar, yang berubah adalah manusianya, entah karena tekanan, entah karena skenario, yang jelas bukan karena data. Katanya penelitian berbulan-bulan, padahal jualan tiap hari. Yang diteliti mungkin cara paling aman biar bebas dari jeratan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.